Saya akan bicara sore hari ini tentang lulus dari ujian Tuhan. Nah, kalau bicara tentang ujian ini sulitnya minta ampun, saudara-saudara. Lebih sulit daripada saudara ujian di sekolah dan juga di kampus. Kalau Tuhan yang kasih ujian, beratnya minta ampun. Tapi saya percaya ending dari ujian itu ada berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Saudara mau belajar sore hari ini? Amin. Mari kita lihat firman Tuhan. Saya baca ayat pertama, saudara ayat yang kedua. Nanti sama-sama kita baca ayatnya yang kelima. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2, saudara-saudara. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yang Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan sembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4. Ketika hari juga Abraham mengajarkan kepadanya, pergilah kepadanya tempat itu jauh. Sama-sama. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Perhatikan kalimat di situ penting sekali. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kalau saudara-saudara ingat kembali tentang bagaimana Tuhan pertama kali memanggil Abraham, itu dicatat dalam Kejadian pasal 12, saudara-saudara, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Alkitab mencatat bahwa Tuhan berfirman, Abraham, pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu, dan pergilah dari rumah bapamu ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Abraham mendapat panggilan itu, saudara-saudara, Abraham langsung taat kepada Allah dan dia pergi meninggalkan rumah ayahnya, dia pergi meninggalkan negerinya dan juga meninggalkan saudara-saudaranya. Tuhan yang memanggil bukan Tuhan yang sekedar memanggil, tapi Tuhan yang memanggil adalah Tuhan juga yang pasti memberikan janjinya. Kalau saudara baca di Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, kurang lebih ada 6 janji yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Tapi saya tidak akan bahas semua, saudara-saudara, karena nanti panjang. Saya bahas saja janji yang pertama. Kalau saya dan saudara baca Kejadian 12 ayat yang kedua, bunyi yang pertama adalah, aku akan menjadikan engkau sebuah bangsa yang besar. Saudara ingat firman Tuhan ini? Pasti ingat. Atau saudara tidak pernah baca kisah ini? Pulang baca Kejadian pasalnya yang ke-12. Bukan 22, 12. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan berjanji itu, maka Abraham memegang janji Tuhan. Tapi dalam perjalanan waktu, seakan-akan janji Tuhan itu tidak akan tergenapi. Tapi janji Tuhan bagi mereka tidak akan pernah tidak tergenapi. Janji Tuhan bagi mereka pasti tergenapi. Dan Alkitab mencatat, Abraham dan Sarah diberikan seorang anak, namanya adalah Ishak. Usia Abraham pada waktu itu 100 tahun. Dan usia daripada Sarah pada waktu itu adalah 90 tahun. Saudara pernah jumpai ada om-om umur 100 tahun punya anak? Saudara pernah jumpai ada ibu-ibu umur 90 tahun melahirkan anak? Pernah? Tidak. Berarti kalau Tuhan janji, sesuatu yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Amin. Saya yakin kasus kita akan berbeda dengan Abraham dan Sarah. Tapi saya juga percaya
bahwa ketika Tuhan berjanji sesuatu kepada kita, lambat atau cepat, Tuhan pasti akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Yang setuju bilang amin. Amin. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Tuhanlah bukan manusia sehingga dia lupa. Tapi dia adalah Allah. Ketika dia berjanji, maka dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dan pasti dia akan menggenapi. Tapi kalau kita baca firman Tuhan tadi, ayat bagian A dari ayat yang pertama, itu menarik saudara-saudara. Coba lihat ulang di situ. Kejadian 22 ayat 1a. Firman Tuhan bunyinya begini. Setelah semuanya itu. Berarti saudara-saudara, ujian datang ketika Abraham sudah mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Berarti kadang-kadang kita ini sudah dapat apa yang Tuhan janjikan, ujian baru datang lagi. Betul atau tidak? Saudara tunggu janji Tuhan nih. Saudara lagi doakan terus, saudara setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Akhirnya waktu Tuhan tergenapi dan saya dan saudara mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tapi tiba-tiba baru aja dapat, baru aja menikmati, langsung Tuhan kasih ujian yang baru. Ada banyak orang Kristen maunya cuma diberkati, tapi tidak suka dengan yang namanya ujian. Saudara kalau sekolah mau naik kelas, ada satu tahap yang saya dan saudara mutlak harus melewati. Apa itu ada? Ujian. Atau ada di sini yang pernah sekolah tidak pernah ikut ujian? Saudara sekolah di mana tuh? Nah ini juga yang dialami oleh Abraham. Sedang asik main dengan Ishak, tiba-tiba Tuhan bilang, apa saudara-saudara? Besok bawa anak itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, ternyata ujian ini lebih berat daripada ujian sebelum punya anak. Kenapa? Karena udah tunggu 25 tahun, Tuhan udah kasih. Tapi ketika Tuhan kasih beberapa tahun kemudian, Tuhan minta lagi. Saya mau tanya saudara. Saudara punya anak satu saja. Tiba-tiba ada keluarga saudara yang tidak punya anak. Dia minta anak itu untuk dia pelihara dan dia besarkan dan dia angkat masuk dalam kartu keluarga. Jadi anaknya dia. Saudara ada yang mau kasih? Ada yang mau kasih? Anak satu aja nih. Kalau dua masih masuk akal, masih ada satu. Tapi cuma satu aja. Saudara mau kasih? Saya yakin kalau saudara orang tua yang sayang anak, saudara tidak akan kasih. Biarpun saudara kandung yang minta, saudara tidak akan kasih. Kenapa? Karena hanya satu orang. Tapi yang hebat saudara-saudara, ternyata Abraham ini adalah orang yang benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena setiap kali Abraham dengar firman Tuhan, Abraham ini jadi orang yang selalu melakukan firman Tuhan. Loh ini berat saudara. Ini bukan sekedar anak dibawa ke rumah Tuhan, tapi anak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Makanya namanya pengorbanan saudara pasti sakit. Kalau saudara bicara tentang pengorbanan dan belum sakit, itu bukan pengorbanan. Pengorbanan selalu menyakitkan, menyedihkan saudara-saudara. Tapi saya mau berkata, sesulit, seberat apapun itu, tapi kalau Tuhan yang menyuruhnya, maka saya dan saudara mutlak untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ada amin? Saya catat, mengapa saudara Abraham bisa lulus dari ujian Tuhan dan dia rela mau mempersembahkan anaknya yang tunggal bernama Ishak. Ada 2 poin. Yang pertama saya catat adalah karena Abraham, saudara-saudara, dia taat mengikuti perintah yang Tuhan berikan. Apa arti ketaatan, saudara-saudara? Ketaatan artinya apa yang kita dengar itu mutlak saya dan saudara harus melakukannya.
Itu bicara taat. Dan bicara taat bukan setengah-setengah. Ada orang yang dengar firman, tapi ketika dia dengar, dia mau lakukan atau tidak? Tidak loh. Ada banyak orang ikut ibadah begini, belum tentu. Saudara dengar firman ini sore, saudara pulang, saudara mau lakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena bicara tentang ketaatan adalah sesuatu yang gampang sulit. Tapi saya mau berkata, kalau kita saudara-saudara taat kepada Allah, maka apapun yang Allah perintahkan, saya percaya kita pasti mau melakukannya. Alasannya, kenapa Abraham mau taat? Yang pertama adalah saudara-saudara, karena Abraham lebih mengasihi Allah daripada mengasihi Ishak. Saudara kalau iring Tuhan, saudara tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Betul? Kalau saudara punya harta, Alkitab berkata, saudara tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Saudara harus pilih salah satu. Kenapa? Karena kalau saudara pilih Mammon, saudara akan benci Allah. Kalau saudara pilih Allah, saudara akan benci apa? Mammon. Berarti ketika kita mengiring Tuhan, ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil yang membuktikan bahwa saya dan saudara itu taat kepada Allah. Bahkan kalau saudara baca perjanjian baru, ada orang yang mau ikut Tuhan. Dia berkata, "Guru, izinkan aku pulang dulu menguburkan ayahku, baru nanti aku ikut engkau." Artinya bukan saudara-saudara secara hurufiah ayahnya meninggal betul-betul. Tapi dalam budaya orang Israel, anak laki-laki tidak akan pergi keluar jauh dari negerinya atau merantau sebelum orang tuanya meninggal dan dia kubur. Tapi saudara-saudara kalau mau iring Tuhan harus pilih orang tua atau siapa? Tuhan. Tidak heran, Yesus juga berkata, kalau engkau mengasihi orang tuamu, anakmu, saudaramu, uangmu lebih daripada aku, maka engkau tidak layak menjadi muridku. Saudara, hati-hati kalau bicara tentang ketaatan tuh beratnya minta ampun loh. Abraham bisa melakukan firman Tuhan karena benar Abraham lebih mengasihi Allah daripada mengasihi Ishak. Murni. Walaupun dia udah tunggu 25 tahun, berat saudara, bergumul, seakan-akan mau menyerah. Tapi saudara-saudara, Abraham sadar bahwa Allah lebih daripada segala-galanya. Bagi Abraham, Ishak dia sayang loh. Jangan saya khotbah begini terus saudara bilang, Pak Andre ajar tidak boleh sayang anak. Sayang, mutlak. Tapi ketika ada pilihan-pilihan tertentu, maka saya dan saudara harus belajar untuk mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya. Amin. Kalau saya dan saudara lebih mengasihi hal-hal dunia, saya dan saudara tidak akan pernah layak. Tapi kalau kita belajar mengasihi Tuhan, saya yakin bahwa saya dan saudara, apapun itu yang paling berharga, kita akan rela persembahkan kepada Tuhan. Lihat ayat 11 sampai ayat 12, Kejadian pasalnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, tetapi berserulah Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Apa saudara-saudara? Bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara kalau baca, mereka naik ke salah satu gunung yang ada di tanah Moria, itu bawa kayu, bawa pisau. Abraham atur mesbah saudara. Kemudian saudara letakkan Ishak di atas mezbah itu, dan Abraham mengambil pisau siap menyembelih Ishak. Tapi ketika dia mau menyembelih, ada suara dari sorga
yang berkata bahwa sahutnya Abraham, Abraham, aku tahu bahwa engkau adalah orang yang takut akan Allah. Saudara lihat, ketaatan selalu dibuktikan dengan praktek. Bukan sekedar dengar, kemudian dengar. Tidak, tapi kalau kita dengar firman Tuhan, maka mutlak saudara-saudara harus melakukan. Satu kali saya diundang pelayanan KKR. Saya marah salah satu orang yang ikut dalam tim. Bayangkan ikut tim KKR, tapi dia rokok dari pi sampai pulang. Ini PKPI ini. Loh, orang PKPI itu bukan jalan kosong. Pasti sudah pergumulan tuh, doa puasa, ya kan? Baru pergi. Dalam hati saya, orang ini ikut pergumulan atau tidak? Loh, kita PKPI ini bukan sekadar piko, dokumentasi, oh PD ini lakukan pelayanan di sini. Luar biasa, hormat pujian hanya untuk Tuhan. Tidak loh, kita pergi itu kita lawan dengan roh-roh jahat di udara. Setan-setan yang ada di daerah itu, setan-setan yang menguasai orang-orang yang ada di daerah itu. Nah, lu sendiri PKPI, lu setan. Wow, saya tidak tanggung-tanggung saudara, khotbah saya hantam. Saya pikir dia tersinggung, tapi ternyata dia tidak tersinggung. Tapi pas mau pulang saudara, dia tidak bertobat juga. Dia tarik rokok lagi. Bahkan orang lain kalau isap rokok ketemu saya, lupa Andre minta maaf, tarik rokok. Dia tidak segan-segan. Dalam hati saya, lu datang pelayanan di sini sia-sia. Kenapa? Orang lain diberkati, lu son diberkati. Orang lain berubah, lu son berubah. Harusnya apa? Berubah. Amin. Kalau Tuhan suruh sesuatu, kalau saudara lebih mengasihi Tuhan, saya dan saudara harus pilih Tuhan. Kalau dia masih rokok, berarti dia lebih mengasihi itu rokok daripada Tuhan. Loh, harus berubah. Bulan depan semua Natal toh. Saudara lihat nanti apa yang terjadi. Ada banyak orang nyanyi lagu Natal, tapi mabuk-mabukan juga terus menerus. Saya mau berkata, orang yang masuk surga tidak mutlak orang yang beragama Kristen. Kenapa? Karena di surga tidak kenal agama Kristen. Yang kenal adalah orang yang mau jadi murid dan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan datang, lu KTP saya yang terangkat. Tapi lu pemilik KTP, tinggal di ini bumi, hadapi antikris dan antek-anteknya. Loh, kalau ada kesempatan saudara melakukan firman Tuhan, lakukan. Belajar, sekalipun itu sakit saudara-saudara, tapi itu membuktikan bahwa saya dan saudara lebih mengasihi Allah daripada apapun. Belajar seperti Abraham. Sekalipun Ishak dia tunggu 25 tahun, tapi waktu Tuhan minta untuk persembahkan kembali, apakah Abraham tahan-tahan? Tidak. Secara tertulis, tidak menuliskan pemikiran atau pikiran daripada Sarah, atau perasaan daripada Sarah. Tapi saya yakin, Sarah pasti rasa kehilangan, rasa sedih, karena anak yang dia dapatkan di hari tua, yang mengangkat harkat dan martabatnya, Tuhan minta kembali untuk mempersembahkan. Tapi saudara lihat, Alkitab mencatat, ternyata ketaatan Abraham membuat Tuhan semakin sadar bahwa Abraham adalah orang yang lebih mengasihi Allah daripada mengasihi Ishak. Tidak heran, gelar dari Abraham adalah Bapa orang beriman. Kenapa? Karena dia taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Ada amin? Itu alasan yang pertama. Yang kedua saudara, kenapa Abraham mau mengikuti perintah Tuhan? Abraham mengakui bahwa Ishak adalah milik Allah, bukan milik dia dan milik Sarah. Nah, ini penting. Kadang-kadang ketika kita dapatkan sesuatu yang paling berharga, kita anggap itu adalah milik kita.
Tidak usah Ishak lah. Saudara dapat rumah, bangun rumah. Kira-kira itu rumah miliknya siapa? Itu rumah bukan miliknya kita. Itu rumah miliknya Allah. Saudara bangun gagah-gagah nih, mewah. Orang lewat selalu, aduh, putar balik dong. Itu rumah bagus sekali sih. Yang punya siapa sih? Yang bangun siapa sih? Yang arsitek siapa sih? Yang teknik sipil siapa sih? Bagus. Tapi kalau Tuhan mau kasih hancur itu rumah, dalam satu malam itu rumah runtuh. Betul? Bisa kok tidak, saudara? Lo bisa lah. Apa sih yang Tuhan tidak bisa buat? Saudara pergi ke laut-laut sekarang tuh. 2 tahun yang lalu lihat ada batu-batu semua di pinggir laut tuh. Siapa yang buat itu? Tuhan Allah. Seroja datang dari malam sampai pagi. Bangun pagi batu semua ada semua. Tuhan bisa bikin apapun juga. Nah, Abraham dan Sarah sadar bahwa Ishak bukan milik mereka, tapi Ishak adalah milik Allah. Coba lihat Mazmur 117 ayat 3. Firman Tuhan berkata, Mazmur 127 ayat 3, firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Lihat, anak bukan miliknya kita, tapi anak adalah miliknya Allah. Nah, kadang-kadang kita nih sayang anak lebih daripada Tuhan. Kenapa tidak datang gereja? Kenapa tidak datang persekutuan doa? Aduh, saya tidak bisa kasih tinggal anak bermain di rumah sendirian. Nanti kalau terjadi apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Saudara lihat, itu bukti bahwa saudara menganggap anak adalah milik saudara. Kenapa tidak mau pelayanan lagi? Aduh, saya waktu nikah, habis nikah punya anak nih, saya setiap hari sibuk hanya urus anak aja. Jadi tidak ada waktu lagi pelayanan. Saudara lihat tuh, anak jadi apa? Berhala. Hati-hati kalau saudara mulai jadikan sesuatu lebih daripada Allah, Allah akan ambil kembali apa yang sudah Allah berikan. Hati-hati. Hati-hati loh. Karena Allah tidak suka saudara-saudara, Dia dinomor duakan. Allah berpribadi, sehingga Allah cemburu akan sesuatu yang melebihi daripada Allah. Jadi kalau saudara dapatkan sesuatu hari ini, boleh saudara sayang, boleh saudara jaga, tapi jangan apa? Berlebihan. Kadang-kadang kita ini berlebihan. Dapat sesuatu berlebihan, punya sesuatu berlebihan. Tapi Tuhan ajar kita pada sore hari ini, segala sesuatu yang kita punya mutlak bukan miliknya kita, tapi miliknya Allah. Tidak heran ketika semua hilang dari kehidupan Ayub, Ayub bilang begini, aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan apa? Telanjang. Siapa di sini yang waktu lahir bawa langsung pakaian baju baru, baju Natal dari perut ibunya? Ada? Ada? Siapa di sini yang waktu lahir langsung gigi udah tumbuh 2? Ada? Tidak ada. Kita semua ini lahir, saudara-saudara, mutlak datang dengan telanjang. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, hukuman Tuhan buat manusia adalah apa? Salah satunya, engkau akan berpeluh untuk makan dari tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Jadi kalau kita bisa diberkati, itu mutlak Tuhan yang merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Jadi ketika kita dapat sesuatu, waktu Tuhan minta, belajarlah untuk mengembalikan kepada Tuhan. Karena itu bukan miliknya kita, tapi itu adalah miliknya Tuhan. Tiba-tiba saudara pulang malam, Tuhan bilang begini,
Kamu punya motor kan, baru aja kredit itu lunas tuh. Kamu kasih di Om Stevie yang main keyboard di PDF Ata. Kira-kira saudara mau kasih? Saudara kredit 3 tahun loh. Bayar susah bayar loh. Tapi Tuhan bilang apa? Kasih di Om Stevie supaya dia ganti dengan motor yang lebih baru untuk pelayanan. Ada yang mau kasih? Wih, saya juga pasti pikiran dong. Berat nah. Tapi saya mau bilang, kalau sesuatu yang saudara anggap berharga saja saudara tidak akan kasih, Tuhan tidak akan pernah kasih saya dan saudara yang lebih berharga. Tidak akan pernah. Tidak akan. Karena yang kecil aja saudara tidak taat, apalagi yang apa? Tidak akan. Makanya ada orang bilang begini, saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi orang yang sukses. Puji Tuhan. Tapi waktu lu kerja gaji kecil aja 2 juta aja lu tidak pernah kasih perpuluhan. Bahkan lu kasih aja lu potong 5%. Tuhan 5% aja ya, 5% buat beta jajan jalan-jalan. Tuhan soalnya akan kasih lu punya mimpi itu jadi kenyataan. Kenapa? Karena sebelum lu jadi orang sukses aja, lu udah tidak jujur, bahkan pencuri Tuhan pemilik. Apalagi lu jadi orang yang sukses, lu akan lupa Tuhan, akan lupa Tuhan. Makanya orang kalau tidak ikut aturan mainnya Tuhan, dia cepat diangkat, tapi cepat juga jatuh. Kenapa? Karena dia tidak punya karakter yang kuat. Kalau dia punya karakter yang kuat, saya percaya dia akan ikut maunya Tuhan. Dan ketika dia ada di atas, dia akan tetap bertahan. Kenapa? Karena dia selalu taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Abraham taat dari awal Tuhan panggil dia, sampai dia mau mengembalikan Ishak kepada Tuhan. Dia selalu belajar taat dengan Tuhan. Berarti kita taat nih dari kita hidup sampai apa saudara-saudara? Mati. Tuhan minta apa? Belajarlah untuk memberi. Belajarlah untuk apa? Mengembalikan. Sebelum saudara belajar melakukan itu, jangan pernah ada berkat yang saudara dan saya harapkan daripada Tuhan. Sebab ketika kita mau diberkati, kita harus lulus dengan yang namanya ujian. Saudara mau diwisuda, pasti lulus ujian apa? Atau ada yang tidak lulus ujian skripsi langsung pergi ke wisuda? Ada? Baru-baru di Kupang terjadi, tanggal berapa tuh? Ada 1 anak tidak pernah kuliah, makan orang tua uang selama dari tahun pertama sampai tahun 4. Dia telepon orang tua, mana bapak datang, besok saya mau wisuda. Saudara tahu dia sewa baju wisuda, dan di tengah-tengah rombongan wisuda dia juga ada di situ. Bahkan pulang malam bikin pesta ucapan syukur wisuda. Tapi orang kaget karena ini anak tidak pernah kuliah. Maka mereka teleponlah direktorat atau rektorat dari kampus yang ada di Kupang, salah satu kampus. Datang saudara cek, ternyata dia tidak pernah terdaftar di kampus itu, bahkan tidak pernah kuliah 1 hari pun. Saudara lihat. Sekarang lagi disidang untuk mau ditangkap masuk penjara. Saudara lihat tuh. Manusia aja kalau mau naik uji kelas, mau wisuda, mau dapat predikat yang baik, harus selalu lulus ujian. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kalau mau diberkati oleh Tuhan, mutlak harus lulus ujian. Ada amin? Mau saudara-saudara? Lebih mengasihi Tuhan daripada apa yang berharga dari hidup kita? Menganggap bahwa apa yang kita punya adalah mutlak milik Tuhan, bukan milik kita? Saya percaya kalau saya dan saudara lakukan, maka ada satu suara yang berseru di hati telinga hidup kita sore hari ini. Aku mendapati engkau adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi bukan sekedar datang ibadah cuma nyanyi ya, pujian penyembahan Tuhan, I love you Jesus. Itu bukan sekedar menyanyi begitu, tidak. Semua orang juga bisa. Bahkan orang mabok lebih menyanyi hebat dari saya dan saudara. Orang mabok menyanyi dari pagi sampai ketemu malam bisa. Bisa. Apalagi kalau dia tambah mabok saudara, itu dia tambah hebat menyanyi loh.
ketika ujian datang, itu akan membuktikan saya dan saudara lebih cinta Tuhan atau lebih cinta dunia ini. Jadi orang Kristen itu kalau lagi sehat, lagi ada uang, lagi sukses, ya, lagi asik-asiknya menikmati hidup, kalau dia bilang dia cinta Tuhan, omong kosong. Saya sudah percaya itu. Saya tidak akan percaya. Nanti tunggu dia udah sakit dulu, tunggu dia udah bangkrut dulu, tunggu dia udah rugi dulu, baru di situ membuktikan cinta Tuhan atau tidak. Di situ. Saudara yang anak muda lagi cantik-cantik begini, I love you Jesus. Nanti Tuhan kasih koreng saudara pemuka, baru di situ membuktikan saudara cinta Tuhan atau tidak. Atau saudara bilang, Tuhan kenapa? Tuhan jahat, Tuhan tidak baik. Loh iya, kalau dalam keadaan baik, semua orang bisa bilang, Tuhan, beta cinta Tuhan. Tapi dalam keadaan ujian, belum tentu semua orang membuktikan bahwa dia cinta Tuhan. Amin. Tapi kita harus belajar seperti Abraham. Abraham taat penuh kepada firman Tuhan. Karena alasan yang pertama adalah Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada Ishak. Alasan yang kedua, Ishak bukan milik daripada Abraham dan Sarah, tapi Ishak adalah milik siapa saudara-saudara? Milik Tuhan. Bilang sama kiri kanan, semua yang lu punya tuh Tuhan milik. Bilang sama dia, termasuk lupu rambut pun juga Tuhan milik. Lo iyalah, lo iya. Kan firman Tuhan bilang, sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa apa? Berarti saudara punya rambut rontok tuh karena Tuhan izinkan rontok juga tuh. Amin. Jadi jangan pukul dada bilang Tuhan semua ini berjasa. Tidak ada saudara-saudara. Semua adalah mutlak dari Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, mengapa Abraham saudara bisa lulus dari ujian Tuhan? Saya catat, Abraham percaya bahwa ujian yang Allah berikan tidak pernah melebihi kekuatan Abraham. Lihat ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, lihat, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Pada waktu itu yang dipersembahkan adalah kambing atau domba. Nah, mereka sudah ada di tempat untuk mempersembahkan korban, tapi Ishak tanya, di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8 firman Tuhan berkata, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Kata Allah menyediakan dalam bahasa yang dipakai untuk menerjemahkan Allah adalah Yehovah Jireh, atau Allah yang menyediakan, atau Allah yang mencukupi. Saudara lihat, Tuhan kalau kasih ujian kepada seseorang, Tuhan tahu kemampuan daripada orang tersebut. Betul ya? Makanya saya bilang tadi, saudara pulang tiba-tiba Tuhan bilang, kamu punya motor yang baru habis kredit 3 tahun, tuh kasih Om Stevi. Tuhan bukan sembarang berfirman saudara-saudara. Dia tahu saudara tuh mampu, makanya saudara bisa apa? Kasih. Tuhan tidak akan meminta sesuatu yang kita tidak punya. Saya ulangi, Tuhan tidak akan pernah meminta sesuatu yang kita tidak punya. Tiba-tiba ada suara di telinga Mama Ratna. Mama Ratna besok
Sumbang orang uang 100 juta. Itu bukan suara Tuhan. Loh, Mam Tua saya punya uang 100 juta nah. Kalau sumbang rumah bisa, dia punya rumah Mam Tua. Betul toh? Makanya kalau Tuhan minta sesuatu dari saya dan saudara, karena Tuhan tahu kita punya, makanya dia minta. Amin. Kalau Tuhan minta, Ibu Ola, besok sumbang bangun gereja 50 juta. Bisa kasih karena memang Tuhan tahu Ibu Ola, Kak Ola punya uang 50 juta. Loh iya toh? Betul atau tidak? Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Makanya kadang-kadang kita nih lebih banyak hitung-hitungan. Padahal kalau Tuhan minta sesuatu, Tuhan tuh tahu kita tuh mampu, makanya dia minta. Saudara datang gereja, saudara punya uang cuman 10.000, 20.000 kasih kolekte. Apakah Tuhan bilang kasih kolekte 50.000? Suara apa yang bilang begitu? Sementara di dompet saudara uang cuma berapa? 10.000 atau 20.000. Tuhan minta sesuatu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Baru-baru saya dengar kesaksian saudara, ada satu orang di Bandung, orang kaya. Gerejanya mau dibangun. Dana awal yang dibutuhkan saudara untuk pasang fondasi kurang lebih 25 miliar. Gereja besar. Tampung kurang lebih 6.000 kursi, 6.000 orang. Nah kalau saudara dengar begitu, di Jawa itu murah, kita mahal. Orang di Jawa tanah 1 meter 50 juta. Saudara uang 100 juta baru dapat tanah 2 meter. Nah. Tiba-tiba orang kaya ini dengar khotbah. Tuhan bilang begini, kamu punya emas di rumah tuh ada 11 kilogram. Berapa kilogram? Berat kok ringan tuh? Banyak kok sedikit tuh? Sekarang emas 1 gram berapa? 900.000 lebih, hampir 1 juta. Nah saudara kali udah 11 kilo tuh berapa tuh? Wow, saudara tahu, waktu dia dengar suara Tuhan, dia ingat firman Tuhan. Tuhan tidak akan pernah minta sesuatu yang kita tidak punya. Kalau dia beri itu emas 11 kilo, dia tidak akan jadi orang miskin. Kenapa? Karena dia salah satu orang kaya. Jadi ketika dia kasih 11 kilogram emas itu, maka dia akan tetap jadi orang kaya. Karena dia punya aset saudara, ratusan miliar. Maka dia telepon Pak Pendeta, Pak Pendeta, ada waktu kita ketemu, boleh? Langsung saudara dia bilang, ikut saya, pergi cairkan ini emas yang beratnya 11 kilogram. Dan hari itu juga saudara, hasil emas itu yang dijual 100% dipersembahkan kepada pembangunan gereja. Saudara lihat, gampang atau susah? Makanya saudara kalau tidak berani kasih emas di leher saudara, kalau Tuhan tantang, saudara tidak akan pernah dapat yang lebih besar. Tidak akan. Percaya. Tuhan minta yang kecil aja saudara tidak mau taat. Apalagi Tuhan minta yang besar. Tapi kita harus belajar saudara. Kalau Tuhan minta sesuatu, harus belajar beri. Amin. Saya mau tanya saudara, kalau saudara sumbang motor tadi, apakah saudara langsung kehilangan rumah? Tidaklah. Saudara kehilangan motor, tapi apa? Masih punya rumah. Makanya saya pernah dengar khotbah dari pendeta, dia bilang begini, kalau saudara tidak jujur memberi persepuluhan 1 juta, Tuhan tidak akan kasih saudara berkat untuk memberi persepuluhan 2 juta. Kalau saudara tidak pernah jujur mengembalikan persepuluhan 5 juta, Tuhan tidak akan kasih saudara memberi persepuluhan 10 juta. Kenapa? Karena Tuhan kalau kunci saudara, tidak ada satu yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka, tidak ada satu pun yang bisa apa? Tutup. Abraham sadar bahwa Tuhan memberi ujian tidak pernah melebihi kekuatan daripada
Abraham. Amin. Paulus bilang, ketika kita diuji, maka Tuhan akan memberikan kita apa, saudara-saudara? Jalan keluar. Apa itu jalan keluar, saudara-saudara? Kalau kita baca firman Tuhan, ternyata Alkitab mencatat ada sebuah domba yang tersangkut dekat mezbah yang dibangun oleh Abraham. Coba lihat firman Tuhan, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-13, Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat, perhatikan, seekor apa, saudara-saudara? Domba jantan di apa? Belakang. Tapi sebelum dia lihat itu domba jantan yang Allah tunjukkan, dia mau rela persembahkan Ishak. Jadi Tuhan akan ganti apa yang saya dan saudara rela persembahkan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan tidak pernah akan mengambil sesuatu yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan tahu bahwa Ishak terbaik diberikan kepada Abraham, bukan Ismail yang terbaik. Sehingga ketika Tuhan uji Abraham, Abraham yakin dan percaya bahwa ujian yang Tuhan beri tidak pernah melebihi kekuatan daripada Abraham. Kalau orang Kristen dewasa iman begini, saya percaya saudara akan mengalami banyak perkara hebat dari Tuhan. Betul. Kalau saudara belajar pikir Tuhan adalah Allah yang lebih besar daripada apapun juga, kita akan mengalami kebesaran Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Belajar, saudara-saudara, lulus dari ujian yang Tuhan berikan. Akhirnya apa yang Abraham praktekkan, Tuhan mendapati Abraham lulus. Kita lihat ayatnya yang ke-15 sampai 18. Mari kita baca firman ini sama-sama, saudara-saudara. Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. 1, 2, 3. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Beri tepuk tangan dong kepada Tuhan. Pertanyaan terakhir, mau diberkati? Mau jadi berkat? Jawabannya cuma satu, lulus ujian. Kalau saudara mau, saudara akan dapat seperti Abraham dapatkan. Kalau Tuhan janji, Tuhan tidak akan pernah melupakannya. Dia setia dengan perjanjiannya, dan sampai kapanpun Dia selalu memberi yang terbaik kepada saya dan saudara. Selamat menjalani kehidupan kita, dan selamat mempraktekkan firman Tuhan ini. Allah Tritunggal memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan.